Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajah saya hinyai? Tidak terlihat dari ya. mata saya. Ini berkesang-kesang. Selamat datang di Gembulikum, channel kedua Guru Gembul dan resmi. Ya resmi, ini resmi. Walaupun bukan saya yang pegang dan bukan saya yang pegang AdSense. Dan untuk yang bertanya, kok bahasanya tidak terlalu mendalam. Jadi Gembulikum ini adalah channel yang lebih mengutamakan Q&A, reaction, dan beberapa episode podcast. Jadi beraya jangan berharap bahwa Gembulikum itu mendalam. Karena yang mendalam ada di channel utama ya, Guru yang Gembul. lebih mendalam itu ada di Guru Gembul. Ya, di kanal Guru Gembul ya, kalau misalkan mau lebih dalam. Tapi kalau di sini, ini untuk ya lebih agak santai sih sebetulnya. Santuy. Meskipun beberapa pertanyaan agak berat juga, tapi pembawaannya agak santai. Let's go to the question. Assalamualaikum Pak Guru, bahas pemotongan anggaran pendidikan untuk program makan siang gratis. Apakah kebijakan itu kebijakan yang bijak? Tapi sebelum itu ada juga saya menunjukkan video temanya sama Pak Guru. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata baik, pertanyaan, apakah kebijakan memangkas anggaran adalah kebijakan yang orang tua bijak? Mereka harus di PHK. Ya, sangat bijak. Kebijakan memotong anggaran itu sangat bijak karena itu berangkat dari bencana yang cukup mengerikan. Ya, jadi sudah saya bilang di awal, saya mau konsisten dengan perkataan saya sejak setahun yang lalu bahkan bahwa makan siang gratis itu tidak efektif, tidak efisien, tidak menyentuh pangkal masalah yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan mau membantu, bantulah makan siang gratis, sarapan gratis, makan malam gratis untuk orang yang membutuhkan. Dan jumlahnya bukan seluruh rakyat Indonesia, bukan semua anak sekolah, tapi anak-anak yang memang diketahui dalam data itu memang membutuhkan. Jadi makan siang gratis itu sangat tidak efisien. Saya yakin makan siang gratis itu hanya untuk mengiming-imingi orang supaya nyoblos Pak Prabowo. Tapi untuk hal inilah saya mohon batalkan. Biarinlah nanti ingkar janji juga dalam hal ini, tapi mendingan batalkan. Karena makan siang gratis itu menyedot anggarannya luar biasa. Udah mah kita tuh punya beban utang, ditambah lagi dengan IKN, ditambah lagi kementerian Bapak itu gemuk banget, lebih dari 100 orang menteri dan wakilnya, dan lain-lain. Please lah, itu semuanya tuh bener-bener pemborosan anggaran. Jadi ini kalau misalkan sekarang ada penghematan, bagus, itu bagus. Nah, berarti penghematan anggarannya wajib. Penghematan anggaran itu wajib. Tapi yang disasar tuh ya, bukan beasiswa dikurangin atau dihilangin, bukan. Bukan kemudian anggaran buat pendidikan, bukan itu nih. Penghematan anggaran itu gini ya. Kalau misalkan sebuah kementerian itu bikin program, itu lebih dari setengah inefisiensi. Karena mereka rapat di hotel-hotel mewah. Mereka studi tour, studi banding ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Itu cek Pak langsung. Nah itu kalau misalkan mau, itu bisa dipangkas lebih dari setengahnya. Anggaran itu bisa disedot untuk keperluan yang lain. Jadi misalkan, kalau misalkan ngadain rapat, ngadain apa, di kantor aja. Atau kalau misalkan mau ngadain seminar, pelatihan, workshop, di kampus saja. Jangan bikin acara-acara di hotel bintang mewah, bintang 5 yang mewah, yang akomodasinya belibet, jangan seperti itu. Kan kantor mereka juga udah dibangun bagus. Iya, kantor mereka udah dibangun bagus. Saya pernah berbicara untuk setengah jam, dikasih hotel mewah yang 2 room.
yang gede banget hanya untuk mengundang saya berbicara setengah jam. Itu kan dan pas saya ngomong kayak gini, nggak apa-apa ada anggarannya. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh pangkas Sob. Itu lebih dari setengahnya tuh. Kita dapat yang kayak gitu. Kemudian itu pejabat-pejabat daerah itu cek. Kalau bikin program tuh suka ngasal. Yang penting mah ada laporannya, itu masalahnya. Ada di ini bikin benteng di tengah hutan gitu, pokoknya mah biar laporannya ada, berarti penyerapan anggarannya udah ada. Nah yang kayak gitu tuh, itu yang kayak gitu yang dipangkas tuh. Jadi bukan beasiswa dipangkas, terus apalagi yang tadi tuh, yang tadi ibu-ibu yang kerja di RRI, iya yang buat RRI dipangkas. Ya ampun, kok gitu sih Pak. Jadi yang dipangkas itu adalah sesuatu yang tidak efisien. Atau misalkan gini nih, itu di penjara itu Pak, itu kan 70% sampai 80% itu napi narkoba. Nah, jangan di penjara doang, paksa kerja, suruh mereka kerja paksa. Kayak gimana? Iya, untuk dapetin duit gitu. Ya misalkan mereka ngecor, misalkan bikin jalan, ngecor bangunan, apa segala rupa mereka libatkan, jangan dibayar. Nah, ini untuk efisiensi. Jadi, kalau misalkan koruptor atau pengedar narkoba cuman cenekul aja disimpan di penjara terus nggak ngapa-ngapain, itu kan membebani beban negara. Coba ganti itu hukumannya jadi kerja paksa gitu. Itu bisa kan? Atau mereka kerja paksa untuk nambang batu bara, wah. Misalkan yang kayak gitu. Jadi efisiensi itu, penghematan itu bijak, bagus. Tapi yang dipotongnya, yang dipotongnya itu adalah yang inefisiensi, bukan yang justru produktif. Ya, apalagi anggaran pendidikan. Coba saya pengen tahu apa sih argumentasinya untuk makan siang gratis gitu. Ya tapi kan untuk fakir miskin yang membutuhkan, ya makanya kasihnya untuk fakir miskin yang membutuhkan. Ini bayangin ada sekolah-sekolah di Jakarta yang mewah, yang dasinya aneh-aneh, lucu-lucu, yang anak SMP-nya aja batiknya pun bagus-bagus. Batiknya tuh bagus-bagus gitu ya. Terus kalau misalkan studi tour tuh mainnya tuh ke Manchester gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah itu dikasih makan siang gratis dong. Ngapain mereka butuh? Ya jelaslah mereka bilang ini rasanya aneh, nggak enak. Ya iyalah mereka ngomongnya kayak gitu. Ini bayangin berapa puluh triliun, bahkan sampai tembus 100 triliun untuk sesuatu yang akhirnya kontroversial dan dikeluhkan. Berhenti aja tuh Pak daripada yang kayak gitu. Masih soal pemerintahan kementerian. Apa? Ini potongan dari speech-nya Pak. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Orang yang ingin pindah kewarganegaraan dan berpikir untuk keluar negeri adalah orang yang tidak punya nasionalisme. Setuju. Orang yang berpikir mau pindah ke luar negeri itu, ya udah. Orang yang berpikir untuk pindah ke luar negeri itu adalah orang yang tidak nasionalisme. Tapi tidak nasionalis itu tidak dosa. Yang jadi masalah itu adalah, coba tanyakan kepada orang-orang yang mau pindah ke luar negeri, itu alasannya apa? Misal, pengusaha susah dapat duit di Indonesia. Kalau mau dapat duit harus nyogok. Kalau tidak nyogok, belibetnya kesana kesininya, birokrasinya ribet banget. Mau bikin SIM ribet banget. Baru sampai di parkiran udah ada orang yang nawar-nawarin mau sama calo. Itu. Kemudian mau jadi polisi harus lewat orang dalam. Susah kalau misalkan ini ya udah jadi rahasia umum. Kalau misalkan kita punya kasus dilimpahkan kepada polisi, biasanya polisinya nggak ngapa-ngapain kecuali kita ngasih sesuatu yang beda gitu dan sebagainya. Nah, sebagai warga negara, kalau saya ngapa-ngapain aja susah, ya wajar dong. Yang tidak nasionalis itu adalah Bapak. Karena itu yang tadi ngomong itu. Ya, karena apa? Karena dia adalah bagian dari yang diberi amanah oleh negara dan rakyat untuk ngurus, tapi justru kebijakan yang nampak itu adalah kebijakan yang kontroversial, termasuk juga soal gas kemarin itu. Itu kan urusannya si Bapak itu. Nah, itu Bapak yang tidak nasionalis. Bapak mengorbankan negara, Bapak mengorbankan pemerintahan, Bapak mengorbankan rakyat sekaligus demi kebijakan-kebijakan yang tidak ditinjau. Nah, yang tidak nasionalis itu siapa gitu? Pak Bahlil, misalkan ya Pak Bahlil, saya mohon maaf. Jadi ini saya pertanyakan kepada Bapak. Jadi ini mah saya sangat mencintai Indonesia, sangat mencintai negara ini. Ini adalah tumpah darah. Ini adalah bagian dari identitas saya gitu. Dan bagian dari identitas orang. Tapi
Coba cek misalkan, cek sekarang mau nggak, itu 73% pegawai di Indonesia itu pengennya di luar negeri kalau mereka punya kesempatan. Kenapa seperti itu? Ya lebih enak lah. Coba Pak Bahlil kalau berobat di Indonesia atau di luar negeri, saya tanya aja. Kalau misalkan mau tetap di dalam negeri itu harganya bisa 5 kali lipat lebih mahal daripada kalau berobat di luar negeri. Nah, apakah yang berobat di luar negeri itu tidak nasionalis? Bukan, tapi dokter-dokter, staf kesehatan, dan mafia-mafia obat di situ yang tidak nasionalis. Kan gitu, jadi jangan salahkan ke itu. Gitu. Mereka tuh korban, Pak. Jadi orang yang mau meninggalkan Indonesia tuh, itu tuh korban jelas. Siapa juga secara naluriah gak ada manusia yang pengen pindah dari satu tempat yang menjadi tempat kediamannya ke tempat yang lain secara naluriah tuh gak ada yang mau, Pak. Itu Dan juga. Pak Guru sudah membahas secara detail. Ya, di episode yang itu ya saya sudah menjelaskan detail. Itu adalah alasan kenapa banyak orang Indonesia pengen pindah ke luar negeri. Bahkan kalau mungkin mah pengen pindahnya ke luar angkasa itu sebenarnya.